dengan materi sejarah fikih begitu. Insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz kita, Ustadz Sutomo Abu Nasr LC, yang alhamdulillah sekarang sudah hadir bersama kita, Ustadz kita, yang insya Allah akan membawakan materi ini ke depannya. Ini alhamdulillah sesi pertama kali tentang sejarah fikih ini, begitu insya Allah. Baik, langsung saja kita membahas tentang materi mengenai sejarah fikih, begitu insya Allah. Kenapa Ustadz, saya ingin bertanya Ustadz, kenapa kok judulnya adalah sejarah fikih, gitu Ustadz? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, para jamaah sekalian yang mudah-mudahan selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini setelah kita menunaikan kewajiban puasa Ramadan sebulan penuh yang lalu. Kemudian sekarang kita menunaikan puasa lagi. Syawal 6 hari. Dalam kondisi yang masih seperti Ramadan kemarin, kita masih dalam kondisi pandemi Corona atau COVID-19 ini, kita bisa melanjutkan kembali kajian tentang ilmu-ilmu fikih. Kalau saya pada pertemuan yang lalu berbicara tentang atau dengan kemasan berjudul jejak-jejak para fuqaha. Maka pada pertemuan kali ini di bulan Syawal, dalam 10 pertemuan depan insya Allah kita akan berbicara tentang sejarah fikih. Nah, kenapa saya memilih materi ini? Ya, pertama karena Ramadan kemarin sudah berbicara tentang sejarah fuqaha atau jejak-jejak para fuqaha. Maka sejarah fikih ini ada kaitannya. Ya. Bahkan sejarah fuqaha itu sebenarnya masuk kepada sejarah fikih. Jadi kemarin kita sudah berbicara sebenarnya tentang sejarah fikih, tetapi baru dari satu sisi, yaitu dari sisi para mujtahidnya, dari sisi para fuqahanya, dari sisi tokoh-tokoh fikihnya. Dan tentu kita tidak hanya bercerita, tidak hanya kisah kelahiran, kemudian perjalanan sampai besar menuntut ilmu dan seterusnya, tetapi tentang ilmu fikihnya bagaimana dan apa yang harus kita gali dari ilmu-ilmu fikih mereka yang ternyata sangat amat luar biasa itu, yang ini penting sekali untuk kita ketahui. Nah, pada pertemuan kali ini di bulan Syawal, kita mungkin akan sesekali berbicara juga sejarah fuqaha ketika memang dibutuhkan, tetapi yang paling utama di dalam sejarah fikih ini adalah terkait bagaimana proses lahirnya ilmu fikih itu. Apakah ilmu fikih ini ilmu yang baru, tidak pernah ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah memang itu sudah lahir sejak masa Nabi, lahir bersama lahirnya Islam itu sendiri? Karena seperti yang hari ini sering kita saksikan, sebagian orang ada yang seperti tidak setuju ketika ada fikih mengatakan demikian, kemudian protes, ikut fikih apa ikut Nabi gitu. Fikih apa ikut Rasul, ikut fikih apa ikut sunnah. Ya, karena fikih memang definisinya adalah al-muktasab. Dia digali oleh manusia, digali oleh para mujtahid, bukan Quran dan sunnah itu sendiri. Nanti akan kita lihat bahwa dengan lihat dari perspektif sejarah, fikih adalah bagian yang tak terpisahkan dari Al-Quran dan juga sunnah itu sendiri. Ya, maka fikih dilihat dari sisi sejarah juga sangat penting. Apalagi dengan melihat sejarah, nanti kita akan menemukan bukti-bukti bahwa sejarah membuktikan tentang pentingnya berat. Sejarah membuktikan tentang pentingnya kita kembali kepada para ulama kita. Sejarah membuktikan kepada kita bahwa Al-Quran tidak bisa kita gali secara mandiri oleh akal-akal kecil kita yang tidak memiliki modal apapun dan seterusnya. Itu semuanya bisa lihat
literate yang ada yang tercatat dengan amat rapi di dalam kitab-kitab sejarah para khususnya ketika berbicara tentang sejarah fikih, sejarah fuqaha dan terusnya. Jadi ini kelanjutan ya, kelanjutan dari apa yang sudah pernah kita lakukan di bulan Ramadan secara sekilas-sekilas tentang para fuqaha. Nah, setelah dalam lagi kita bicara tentang sejarah fikihnya. Nah, dalam rangka melanjutkan itulah saya memilih tema tentang sejarah fikih. Kurang lebih demikian, Ustadz Syihab. Baik. Jadi ternyata sesuatu hal jika mempelajari sejarahnya itu ternyata memiliki proses yang panjang. Seperti seseorang Betul. tokoh misalnya, dia memiliki proses menuju kesuksesan. Sama dengan fikih ini, Ustaz ya. Berarti dia memiliki proses, tidak secara instan begitu. Betul. Agar kita tahu ya, hari ini ada madhab misalnya. Kok cuma 4? Nah, padahal di dalam sejarah madhab tidak hanya 4. Ini yang lain kemana? Sejarah yang nanti akan menjawabnya. Dan kenapa harus ada 4? Kenapa tidak hanya yang minimal 1 atau 2 saja? Ya. Kenapa harus ada 4, tidak 1 atau 2 biar tidak terlalu banyak pertengkaran misalnya? Itu nanti juga akan terjawab oleh sejarah fikih. Maka menjadi sangat amat penting kita mempelajari sejarah fikih ini secara tentu teratur, rapi, agar kita tahu jawaban-jawaban yang mungkin sering kita tanyakan ya, di dalam hati kita atau ketika membaca tentang fikih-fikih para ulama. Itu untuk pertanyaan pertama ya terkait pilihan tentang tema ini. Baik. Berkaitan dengan sejarah fikih begitu Ustaz. Mungkin ada yang masih bingung sejarah fikih itu sebenarnya seperti apa. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara lebih jelas apa itu sejarah fikih. Berarti bicara tentang definisi ya. Betul. Ya, memang harusnya untuk tanya seperti itu. Kita berbicara setiap ilmu itu harus berangkat dari definisi terlebih dahulu. Baik definisi itu dalam bentuk definisi resmi atau minimal pengertian-pengertian yang mengantarkan kita kepada definisi itu. Sejarah saya kira atau sejarah fikih itu dari 2 kata yang semua orang paham lah apa itu sejarah. Ya. Kalau fikih barangkali nanti kita perlu secara mengulangi kembali definisi yang mungkin sudah kita tahu jelas seperti apa. Tapi sejarah satu kajian tentang hal-hal yang sudah terjadi di masa lampau. Kajian tentang hal yang sudah terjadi di masa lalu, walaupun masa lalu itu bisa saja masa lalu yang dekat dengan kita, ataupun masa lalu yang sangat amat jauh dari kita berabad-abad lamanya. Itu sejarah. Ya. Saya kira semua orang tahu hal ini. Maka sejarah fikih, ya hal-hal yang terkait di masa lampau, masa lalu, tapi di dalam bidang ilmu fikih. Gitu, di dalam ilmu fikih. Nah, sekarang kalau sejarahnya kita sudah tahu maknanya, sudah tahu definisinya, itulah yang kita kenali sebagai sebuah sejarah. Kalau sejarah fikih itu apa? Nah, sejarah fikih ini berarti kita berbicara tentang hal-hal yang terjadi di masa lampau tentang fikih. Dari proses lahirnya, dari proses kemunculannya, persebarannya, bahkan kenapa sampai terjadi perbedaan-perbedaan di antara para ulama, seperti yang hari ini kita kenal, proses perjalanan itu semua dari pertama kali fikih dilahirkan sampai usianya hari ini sudah berapa abad lamanya, itu namanya proses sejarah. Karena yang sedang kita bicarakan fikih itulah disebut sebagai sejarah fikih. Cuma nanti kita akan perlu mendefinisikan fikih itu sebenarnya apa. Para ulama mendefinisikan fikih agar kita tahu ini masuk sebagai sejarah fikih atau bukan, seperti itu. Fikih ini sebagai al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Yang kalau kita lihat di dalam frame sejarah, definisi ini benar-benar baru. Tidak dikenal di masa salaf sama sekali. Di masa Nabi SAW tidak ada definisi fikih semacam ini. Apalagi juga di masa sahabat, di masa tabi'in. Di masa Nabi tidak ada. Walaupun kata fikih
itu sudah muncul keberadaannya di dalam Al-Quran, muncul keberadaannya di dalam sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi fikih yang muncul di dalam dua sumber utama hukum Islam ini sama sekali berbeda pengertiannya dengan fikih yang hari ini kita kenal sebagai ilmu fikih itu. Maka ketika kita bicara tentang sejarah fikih, itu sejarah fikih yang sudah terdefinisikan menjadi ilmu tersendiri, bukan fikih yang ada dalam Al-Quran, bukan fikih yang ada dalam hadis Nabi SAW. Sebab kalau fikih yang ada dalam Al-Quran, maknanya sangat amat umum. Ya. La'allahum yafqahun, la'allakum tafqahun. Ya. Falaula nafaru min kulli firqatin itu juga liyatafaqahu. Ya. Kata fikih-fikih di dalam ayat-ayat Al-Quran ini dan juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rubbahamil fiqhin atau ruhamil fikhin la fiqha lahu, rubbahamil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Banyak kata fikih ya di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di dalam perkataan para sahabat, misal akan muncul satu zaman seperti yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Ya, sekarang kita berada di zaman, kata Ibnu Mas'ud dulu, zaman di mana banyak sekali fuqahanya, ahli fikihnya, tetapi sedikit khutbahnya, orang yang berceramah itu sedikit. Nanti akan muncul di satu zaman, yaitu banyak khutbahnya, banyak orang yang berceramah, tapi qalilun, gitu ya, sedikit para fuqahanya, tapi sedikit para ahli fikihnya. Ini sudah muncul di dalam perkataan Ibnu Mas'ud. Tapi makna fuqaha dalam perkataan Ibnu Mas'ud dalam hadis Nabi, fikih di dalam Al-Quran, itu sama sekali berbeda dengan fikih yang ada dalam kalimat atau kata frasa sejarah fikih. Nah, fikih yang ada di dalam Al-Quran, Sunnah, hadis Nabi itu maknanya umum. Dia adalah pengetahuan agama secara umum, tidak hanya fikih. Ya, hadisnya, ya akidahnya, ya akhlaknya, tasawuf, dan seterusnya, semua disiplin ilmu dalam Islam itu tercakup di dalam kata fiqih. Ya, litafaqahu fid din, al-fiqhu fid din, mendalami ilmu agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan fikihkan untuknya agama ini. Nah, fikihkan di sini bukan fikih definisi kita, tetapi fikih ilmu agama secara umum. Walaupun menggunakan kata fikih, dan kita orang fikih katakanlah, kita tidak bisa memaksa-maksa gitu ya, memperkosa ayat, hadis, dan perkataan para sahabat ini untuk mendukung ilmu fikih ini ilmu yang mulia gitu. Buktinya ini, betapa fikih itu tersebar dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, dan perkataan para sahabat tentang pentingnya berfikih. Sebab mana fikih di dalam teks-teks ini semuanya, fikih seperti yang kita kenal. Nah, fikih yang kita kenal terus apa? Ini definisi baru. Yang tadi di masa sahabat, di masa tabi'in, di masa Nabi tidak ada. Yaitu sebagai al-ilmu, satu ilmu tentang hukum-hukum syariat, tentang halal haram, ya, tentang sah atau batal dan seterusnya. Ilmu-ilmu ini ahkam asyariyah disebutnya, al-muktasab min adillatiyah at-tafsiliyah, yang digali oleh para ulama, digali oleh para penggalinya, yaitu hanya boleh dilakukan oleh para mujtahid, min adillatiha at-tafsiliyah. Nah, dari sumber-sumber dalil-dalil yang terperinci, dalil-dalil tafsili, dalil-dalil yang spesifik berbicara tentang hukum-hukum tertentu. Itu ilmu fikih. Gampangnya kalau definisinya agak ribet, ilmu fikih itu apa? Ilmu tentang bahwa hukum zakat fitrah itu wajib. Ya, itu ilmu fikih. Ilmu fikih lebih lagi, zakat fitrah itu harus pakai bahan makanan pokok dalam pandangan jumhur ulama. Itu fikih. Ya. Kalau zakat fitrah itu wajib, itu fikih yang sudah menjadi ijma' para ulama. Sehingga fikih ini adalah syariah itu sendiri.
Tapi kalau fikih dalam makna zakat fitrah itu harus menggunakan bahan makanan pokok, itu fikih yang tidak bisa kita pastikan apakah ini istihad yang sudah digunakan atau tidak, walaupun itu jumhur, mayoritas ulama. Dan hanya ada madhab Hanafi yang mengatakan boleh menggunakan uang. Ya, boleh menggunakan uang. Ini semuanya fikih. Fikih Hanafi dan fikih jumhur. Ya. Yaitu hasil ijtihad para ulama, ilmu tentang hukum ini semuanya, ya, yang digali oleh para ulama. Karena dia digali, berarti bukan Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Ya. Dia adalah fikih. Fikih adalah fikih, bukan Quran dan Sunnah itu sendiri. Maka yang sesuai Quran dan Sunnah itu apakah bayar zakat fitrah pakai bahan makanan pokok atau pakai uang, tidak bisa kita pastikan. Kalau menurut jumhur mayoritas ulama, ya yang pakai bahan makanan pokok. Tetapi kalau menurut madhab Hanafi, tidak yang pakai uang. Dua-duanya memiliki argumentasi yang bisa diperdebatkan, dan bahkan hari ini sepertinya sudah tidak diperdebatkan lagi. Tapi madhab jumhur seperti mengadopsi pandangan-pandangan Hanafi sebagai solusi ketika sepertinya menggunakan uang banyak kemaslahatan-kemaslahatan yang bisa diperoleh, ya, menggunakan konsep-konsep madhab Hanafi ini daripada kalau menggunakan bahan makanan pokok. Kenapa? Karena kalau pakai bahan makanan pokok, barangkali dia sudah dapat beras banyak, tapi beli lauknya belum punya uang. Belum beli yang lain-lainnya, kebutuhan pokok juga, agar bisa makan kan tidak hanya butuh beras, yang lain juga diperlukan. Nah, ini fikih. Ya. Nah, fikih ini bagaimana proses berjalannya, ya, itu tadi baru zakat, belum sholat, dan seterusnya, itu semuanya fikih yang proses berjalannya itu kita pelajari, ya, kita gali, kita kaji, kajian proses perjalanan ilmu fikih itulah kita sebut sebagai sejarah fikih. Barangkali demikian. Apa itu sejarah fikih, Ustadz Syihab? Baik. Itu kita tahu sekarang bahwasanya fikih itu ternyata umum sekali saat ya. Jadi keilmuan Islam begitu. Nah, di dalam definisi bahasa Arab itu Betul. kita mengenal dengan ada namanya tarikh tasyri', sejarah pensyariatan hukum Islam. Nah, ini apakah ada perbedaan definisi di sini? Mungkin bisa dijelaskan, Ustaz. Oh iya. Iya. Sebenarnya antara tarikh tasyri' dengan tarikh al-fiqh al-islami itu bisa dikatakan berbeda atau bisa dikatakan itu dua nama yang bersinonim. Ya. Dua nama yang bersinonim. Kenapa saya katakan bisa berbeda? Karena memang para ulama yang juga banyak yang menggunakan istilah tarikh tasyri' al-islami, dan mereka lebih memilih istilah itu daripada tarikh fikih Islam. Jadi ada yang menggunakan sejarah tasyri', ada yang menggunakan sejarah fikih gitu. Ini dua istilah yang memang bisa dianggap sama, bisa dianggap berbeda. Saya lebih cenderung untuk pilih bahwa itu berbeda. Ya, itu berbeda. Kalau perbedaannya tidak terlalu signifikan, tetapi tetap dibedakan. Kita boleh ya menyebut sejarah fikih, kita lakukan kajian pertama ini sebagai sejarah tasyri', ya, sejarah pensyariatan. Boleh juga disebut sebagai sejarah fikih. Itu dua hal yang saling bersinonim. Tapi tetap nanti kita harus memetakan ada perbedaan-perbedaan yang harus kita ketahui. Di antara para ulama yang lebih cenderung sepakat dengan istilah tarikh fikih al-islami, misalnya Syekh Umar Sulaiman al-Ashqar. Ya. Beliau punya buku Tarikh al-Fiqh al-Islami. Kata beliau, saya lebih cenderung menggunakan istilah fikih Islam daripada tasyri', karena kalau tasyri' itu proses pensyariatan itu sudah selesai. Pensyariatan itu maknanya pewahyuan, dan tidak ada wahyu lagi yang turun setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Padahal sejarah itu masih berlanjut tentang fikih itu, tidak berhenti ketika Rasul meninggal.
maka yang paling tepat dipakai adalah sejarah fikih Islam, bukan sejarah tasyri' Islam. Begitu juga argumentasi yang lain beliau kemukakan, kalau kita menggunakan sejarah tasyri', pensyariatan, nanti kita akan semacam memberikan legalitas atau justifikasi kepada orang-orang liberal ya yang hari ini sering menggaungkan semacam aturan-aturan baru yang mereka sebut sebagai tajdid atau sebut sebagai pembaharuan ya, menyegarkan kembali pemikiran Islam, menyegarkan kembali fikih Islam. Yang dimaksud segar ternyata tidak segar gitu. Menyegarkan di sini maksudnya hal-hal yang dianggap itu kuno, itu tidak sesuai zaman dan seterusnya, tapi menurut ukurannya sendiri, tidak menurut ukuran syariah. Nah, ini fikih yang bagus itu harus sesuai zaman begini-begini dan seterusnya. Walaupun mereka melandaskan dengan kaidah-kaidah usul fikih ya, yang tentu rancu sekali dan seterusnya. Tapi dengan adanya istilah tasyri', mereka bisa berdalih, bisa berjustifikasi. Tuh, kan kita tahu ada sejarah tasyri'. Banyak kitab berbicara tentang sejarah tasyri'. Nah, tasyri' itu artinya pensyariatan. Syariat yang dulu ketika sudah tidak berlaku atau tidak sesuai dengan zaman kita, kita bisa baru. Kan ada tasyrik lagi. Tasyrik masih berlangsung seperti itu. Ini yang dikhawatirkan zaman al-Ashqar. Tetapi kemudian beberapa ulama yang lain ada yang setuju dengan istilah tarikh tasyri' al-Islami seperti yang dipilih misalnya Dr. Syahid Ramdan Al-Buti. Beliau punya kajian-kajian serial tarikh fikih Islam ini, sejarah fikih Islam 10 tahun yang lalu sebelum meninggal ya. Berapa pertemuan itu cukup lama, hampir 40-an episode ya, tentang sejarah tasyri' itu. Beliau juga mengetahui ya, tapi yang lebih rinci, lebih detail, lebih tepat kata beliau adalah istilah tarikh tasyri' al-Islami. Jadi kalau saya tidak ada masalah dengan istilah itu, baik tasyri' maupun tarikh fikih dua-duanya sama, tapi tetap saya pengen kita membedakan. Ya. Kita membedakan antara fikih dengan syariat. Gitu. Syariat dengan fikih itu dua hal yang berbeda. Memang kata Said Ramdan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, tasyri' itu bisa saja dipakai untuk fikih. Gitu. Karena tasyri' pun di dalam istilah hukum, ada yang kemudian dipakai untuk dua hal. Ada tasyri' ilahi, tasyri' untuk Islam ini, tasyri' islami, tapi ada juga tasyri' wad'i. Nah, tasyri' wad'i ini hukum positif, menggunakan istilah tasyri' juga gitu. Artinya tidak ada masalah dengan penggunaan tasyri' itu. Nah, tetapi kita tetap harus membedakan bahwa tasyri' dengan syariat dengan fikih itu dua hal yang berbeda. Ya. Apa bedanya? Pertama, syariat itu sumber. Ya. Syariat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipastikan syariat. Tadi kan fikih sudah kita definisikan ya, yaitu hukum yang digali dari sumbernya. Digali oleh para ulama, oleh para fuqaha, para mujtahid dari sumbernya. Nah, syariah itu sumber itu. Jadi dua hal yang berbeda. Ketika kita bicara fikih dengan syariah, berbicara hasil dengan sumbernya gitu. Itu dua hal yang tentu harus kita bedakan. Apa itu sumber? Ya wahyu itu sendiri. Jadi syariat adalah wahyu. Gitu. Jadi kalau kita bicara tasyri', pensyariatan itu pewahyuan. Kalau menggunakan istilah asalnya, walaupun kemudian dipakai juga istilah tasyri' ini untuk hukum-hukum positif di dalam pelajaran hukum yang berbahasa Arab seperti itu. Jadi syariah itu sumber wahyu, syariah itu sumber fikih, maka kita harus bedakan. Kemudian yang kedua, syariah itu bersifat umum. Karena dia wahyu, maka wahyu itu kan luas sekali, umum sekali. Dia berbicara tauhid, Al-Quran berbicara tauhid, hadis-hadis berbicara tauhid, berbicara akhlak, berbicara semua lini, semua aspek kehidupan di dalam Islam itu dibicarakan oleh wahyu. Sedangkan fikih itu hukum syariat yang spesifik. Hanya hukum-hukum lahiriah praktis. Zakat, puasa, sholat, haji. Sedangkan masalah tazkiyatun nufus, sabar, kemudian bersyukur,
kemudian roja, khauf, dan seterusnya. Ada wilayahnya sendiri, bukan masuk kepada ilmu fikih. Bicara masalah akidah, asma wa sifat, bicara masalah ada wilayahnya sendiri. Namanya tauhid, akidah, seperti itu. Nah, fikih ini hukum spesifik. Nah, tidak syariat yang umum, yang luas itu. Maka harus dibedakan. Fikih jauh lebih spesifik daripada syariat itu sendiri. Gitu. Ini dari sisi cakupannya ya antara fikih dengan syariah. Kemudian kalau tadi kita sudah tahu syariah itu wahyu, syariah itu sumber, maka kita harus tahu bahwa syariah berarti tidak boleh salah. Syariah tidak pernah salah. Kenapa? Bagaimana mungkin wahyu salah gitu. Tapi kalau fikih, karena dia adalah produk akal manusia, tentu tidak sekedar manusia, ini manusia-manusia mulia, para mujtahid, ya. Produk akalnya para mujtahid dan mereka adalah manusia, maka harus kita akui sejak awal dia mengandung kemungkinan salah, walaupun mengandung kemungkinan benar juga. Kata Imam Asy-Syafi'i, yahtamilul khata', tetapi juga yahtamilus shawab gitu. Nah, ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar. Kalau syariah tidak ada kemungkinan salahnya. Pasti benar karena Allah Subhanahu wa taala yang mewahyukan. Rasul SAW yang menyampaikan wahyu itu. Tapi kalau fikih, karena dia adalah pemahaman manusia terhadap syariah itu, maka manusia sifatnya adalah bisa salah, bisa benar. Kecuali manusia yang maksum, yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak akan pernah salah, kecuali ketika salah nanti akan ada teguran dari syariat juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau para fuqaha tidak ada bentuk tegurannya. Tegurannya ya dari para ulama berikutnya. Ada istilahnya nanti kita sebut saja sebagai kritik fikih yang dilakukan oleh para ulama-ulama berikutnya terhadap para ulama sebelumnya seperti itu. Dan ini hal yang sangat biasa sekali terjadi dari zaman ke zaman seperti itu. Kenapa sampai ada kritik fikih? Karena dia fikih, bukan syariat. Kalau syariat tidak boleh dikritiki, tidak boleh kita jadikan sebagai objek kritik karena dia tidak pernah salah. Dia harus kita kaji. Tapi kalau fikih, dia adalah objek. Ya, sah-sah saja untuk menjadi objek kritik kita. Ini bedanya ya. Fikih sama syariat itu harus dibedakan. Nah, karena dia fikih ini hasil akal manusia, maka ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar. Konsekuensi berikutnya adalah fikih itu tidak mengikat. Kalau syariah mengikat, karena dia wahyu Allah Subhanahu wa taala, semua wajib mengimaninya, semua wajib melaksanakannya sesuai dengan hukumnya. Kalau wajib ya berarti wajib, kalau sunnah ya silahkan pilihan. Dilaksanakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Ini syariat, jelas gitu. Tapi kalau fikih, dia pilihan. Kita boleh mengikuti fikih Syafi'i. Tapi boleh juga kalau misalnya di fikih Syafi'i kita tidak terlalu memahami karena memang bukan wilayahnya, kita berada di Turki misalnya, ya mengikuti madhab Hanafi misalnya, atau kita berada di Maghrib, Maroko, kita ikuti fikih Maliki misalnya, silahkan. Kita bisa mengikuti siapapun karena tidak diwajibkan setiap muslim ini untuk mengikuti Syafi'i, Hanafi, Maliki, tidak wajib. Kita boleh memilih siapapun yang bisa kita pilih. Tentu memilih juga ada ilmunya. Jangan asal pilih begitu saja, mentang-mentang tahu di madhab Hanafi ada keringanan-keringanan tertentu, misalnya nikah tanpa wali. Ya udah saya mau berhanafi saja misalnya. Ya, lihat posisi kita berada di mana. Kalau posisi kita berada di Indonesia, berfikih Hanafi itu harus mendalami fikih Hanafi juga sebelum mengamalkannya. Karena harus ilmu dulu sebelum amal, gitu. Nah, ternyata kita mempelajari, mau mengilmui fikih Hanafi di Indonesia kesusahan. Ya nggak bisa akhirnya berhanafi. Siapa ustadznya? Kitabnya tidak beredar. Mau minta fatwa nanti agak kesusahan. Maka cukup kita dengan berfikih Syafi'i. Karena yang paling banyak beredar di kita di Indonesia adalah berfikih Syafi'i seperti itu. Nah, ini kemudahan-kemudahan. Tetapi yang menjadi sifat fikih yang beda dengan syariah adalah fikih tidak mengikat. Dia boleh diikuti, boleh ditinggalkan sesuai dengan keinginan atau kemudahan masing-masing penganut fikih itu sendiri-sendiri. Tapi kalau syariat itu mengikat semua muslim, tidak ada istilahnya pilihan. Saya nggak mau ikut inilah. Nah, kenapa? Karena syariah ini harus diikuti. Tidak ada pilihan sama sekali.
Kemudian perbedaannya lagi kemudian antara fikih dengan syariah ini, fikih itu tadi bisa berbeda-beda sehingga bisa saja terjadi kontradiktif ya. Kontradiktif. Ya, karena berbeda-beda. Misalnya eh, hukum nikah tanpa wali itu tadi ya, itu diharamkan atau tidak sah dalam pandangan jumhur mayoritas ulama. Tapi di sini dihalalkan dalam pandangan madhab Hanafi. Halal sama haram kan dua hal yang kontradiktif gitu. Dan bisa banyak contoh yang lainnya. Di pandangan yang sana halal, sini haram, di sana makruh, di sini mubah misalnya dan seterusnya. Ini hal-hal yang kontradiktif. Dan syariat tidak mengenal kontradiksi-kontradiksi itu. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan di dalam syariat, itu sifatnya tidak kontradiktif, tapi variatif. Misalnya yang variatif ya qiraat ya. Di dalam Al-Fatihah kita boleh membaca Maliki Yaumiddin dengan dimadkan mimnya Malik. Tapi juga boleh dipendekkan mimnya menjadi Maliki Yaumiddin. Kenapa? Dua-duanya ada landasan syar'inya bersumber dari qiraah yang mutawatir juga dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan memang, tapi tidak kontradiktif. Dia variatif. Dua-duanya bermakna berbeda memang, tetapi perbedaan yang tidak kontradiktif, variatif. Tapi kalau perbedaan fikih itu bisa kontradiktif gitu. Dan fikih bisa berubah-ubah, syariat tidak. Syariat ya dari dulu ya, teksnya terbatas, itu-itu saja, tidak akan ada teks wahyu baru. Tapi kalau fikih bisa berubah-ubah. Ya, bahkan satu ulama fikih itu bisa berubah-ubah pandangannya. Imam Syafi'i sangat populer, pernah berpandangan A dengan disebut sebagai kaul qadim, pindah ke Mesir, punya pandangan B yang kemudian kita sebut sebagai kaul jadid. Dan hampir semua ulama seperti itu. Imam Ahmad punya banyak riwayat. Imam Abu Hanifah juga sama. Imam Malik juga sama. Mereka semuanya punya riwayat-riwayat yang berbeda-beda untuk satu kasus, dua kasus. Gitu. Artinya fikih bisa berubah-ubah. Hari ini menurut kita ini halal. Besok ternyata ada yang mengatakan haram. Dan ternyata sangat meyakinkan. Dan kita khawatir ternyata ini diharamkan. Ya sudah, ikuti pandangan yang haram. Besoknya lagi, ya boleh-boleh saja. Walaupun kemarin kita mengikuti pandangan yang halal, gitu. Artinya bisa berubah yang namanya fikih. Ya. Sangat dinamis, ya, sangat dinamis. Maka tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Toh, apa namanya, bisa berubah-ubah. Kita tidak bisa memaksakan pandangan fikih kita misalnya, kamu harus pakai kunut di dalam sholat subuh. Karena Rasul SAW itu berkunut ketika melaksanakan sholat subuh. Kita nggak bisa memaksakan orang lain seperti itu. Kenapa? Ada pandangan lain, ya, yang mengatakan bahwa tidak ada kunut di dalam sholat subuh. Dan itu juga ada argumentasinya. Masing-masing tidak ada wahyu yang membenarkan bahwa madhab yang rojih adalah yang kunut atau yang tidak kunut di dalam sholat subuh. Semuanya sejajar, setara di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal memilih mana kira-kira yang paling meyakinkan dan menenteramkan hati kita untuk kemudian kita amalkan. Seperti itu. Tidak bisa kita paksa. Fikih itu tidak boleh memaksa. Karena dia tidak mengikat. Maka ketika ada narasumber-narasumber tertentu berbicara, ini nggak boleh dilakukan, ini nggak boleh dilakukan, ini nggak boleh dilakukan. Padahal itu baru dari satu sisi pandangan satu madhab tertentu misalnya, dan di madhab yang lain itu diperbolehkan, diperbolehkan, maka ini sangat ya tidak sesuai dengan sejarah. Gitu. Dalam sejarah fikih kita akan lihat bahwa mereka semuanya mempersilahkan untuk menganut pandangan-pandangannya sendiri. Ini perbedaan antara syariah dengan fikih. Maka karena ini beda dan melihat agak apa namanya cukup signifikan juga perbedaannya, saya memang lebih cenderung walaupun banyak ulama yang mengatakan bersinonim istilah tarikh tasyrik dengan tarikh fikih atau sejarah tasyrik dengan sejarah fikih, tetapi menggunakan sejarah fikih sepertinya akan lebih nyaman. Maka tema kita pada pertemuan atau episode Syawal kali ini adalah tentang sejarah fikih gitu. Barangkali itu perbedaannya dan mungkin juga persamaannya antara tarikh tasyrik dengan tarikh fikih Islami. Begitu Ustadz Syihab. Baik. Ini alhamdulillah sudah ada pertanyaan, tapi nanti mungkin kita akan diskusi terlebih dahulu nanti
pertanyaannya kita akan jawab di akhir begini. Tapi para jamaah yang lain mungkin bisa bertanya dulu, diketik dulu. Nah, nanti kita akan bahas di akhir sesi insya Allah. Baik Ustaz, ini menarik sekali berkaitan dengan dua definisi yang berbeda. Dan bisa dibilang amannya kita memakai definisi fikih begitu saja. Dan harus membedakan, tidak menyamakan dua definisi ini. Baik, dalam kajian sejarah ini, saya rasa penting sekali kita ini mengetahui yang namanya fungsi dari mempelajari sejarah fikih. Nah, mungkin bisa dijelaskan apakah dia itu aplikatif atau tidak. Sedangkan fikih itu kan misalnya mempelajari sholat. Jadi itu ilmu yang aplikatif yang kita laksanakan. Nah, sejarah ini sendiri apakah aplikatif atau tidak? Silakan. Iya. Baik, kita berbicara fungsi sekarang ya. Fungsi daripada ilmu atau disiplin ilmu, cabang ilmu sejarah fikih ini. Ya. Kalau dibilang aplikatif sebagaimana fikih sholat, zakat, puasa, barangkali tidak. Ya. Tetapi ada kaitannya. Ya, ada kaitannya. Walaupun tidak secara langsung. Misalnya ya tadi, ketika kita berbicara tentang sholat, sejarah sholat itu seperti apa? Walaupun tentang sejarah secara parsial seperti ini tidak kita bahas secara detail, mungkin hanya contoh-contoh belaka nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau kita tahu sejarah sholat, kita akan lebih memahami tentang sholat itu sendiri. Seperti ketika kita berbicara misalnya sifat sholat Nabi gitu ya. Sifat sholat Nabi itu seperti apa? Dan apa ini maksud dengan sifat sholat Nabi? Gitu. Karena dalam benak kita, banyak kaum muslimin kita hari ini menganggap bahwa sifat sholat Nabi itu artinya kita harus sholat persis seperti Nabi. Karena Nabi itu bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya sholat. Betul itu hadisnya, tapi harus kita tahu dalam sejarah hadis ini hanya disampaikan kepada para sahabat. Ini pertama. Ya. Bukan kepada para tabiin atau apalagi generasi setelahnya, hanya kepada para sahabat. Artinya, hanya para sahabatlah yang menyaksikan dan melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Itu yang pertama. Baik, ternyata ketika kita lihat sholatnya para sahabat, sahabat sendiri berbeda-beda. Abu Hurairah mengucapkan Bismillah secara jahriyah ketika sholat jahriyah. Tapi Anas bin Malik melankan atau melirihkan Bismillah ketika sholat. Padahal, kata Abu Hurairah, saya ini orang yang paling mirip sholatnya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan padahal Anas bin Malik itu orang yang sejak kecil umur 10 tahun bersama Nabi di rumahnya, di masjidnya. Tidak pernah berpisah dengan Nabi kecuali di masa-masa tertentu saja. Hampir tiap hari bergaul dengan Nabi. Nah, kita mau ikuti sholat Anas atau ikut sholat Abu Hurairah? Dua-duanya adalah orang yang menyaksikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Nah, di dalam sejarah ini lihat sebagai sebuah realita yang harus kita gali seperti apa seharusnya. Ini baru satu contoh ya. Jadi tidak secara langsung kita bicara aplikasi-aplikasi fikih, tetapi dia cukup aplikatif juga gitu ketika kita tahu dari sisi perbedaan-perbedaan tentang fikih sholat. Begitu juga zakat dan seterusnya. Ini kalau bicara aplikatifnya dari sisi orang awam gitu ya. Tapi kalau dari sisi para ulama ini sangat aplikatif dari sisi ijtihad gitu. Kita bisa melihat untuk kita lah yang orang awam, fungsi-fungsi sejarah ini kira-kira apa? Ya, yang pertama kita harus tahu bahwa fikih hari ini tidak lain tidak bukan adalah warisan sejarah masa lalu. Ini warisan sejarah masa lalu. Hari ini kita melihat banyak perbedaan, maka ini juga warisan sejarah masa lalu. Hari ini kita menyaksikan ada banyak madhab, maka kita harus akui ini adalah warisan sejarah masa lalu. Ini warisan sejarah. Maka kalau kita menolak madhab, menolak ikhtilaf, harus satu dan seterusnya, maka kita berlawanan dengan sejarah. Apa istilahnya itu? Ahistoris ya istilah kerennya kayak gitu. Berlawanan dengan sejarah. Sejarahnya dengan sangat amat rapi, tercatat, terdokumentasi, tidak terbantahkan sama sekali. Ada madhab, ada ikhtilaf, dan
dan sebagaimana fikih yang hari ini kita kenal, itu juga yang dikenal di masa lalu sejak lahirnya fikih itu sendiri gitu. Maka kita harus sejak awal untuk menerima realita-realita hari ini, kita harus juga menerima realita sejarah bahwa ini adalah warisan sejarah. Semua ini adalah warisan sejarah. Maka fungsi pertama adalah untuk menerima realita ini gitu. Kemudian berikutnya timeline sejarah fikih ya, timeline itu kronologinya seperti itu bisa dengan mudah membuat kita memetakan level-level para ulama. Nah, ini barangkali fungsi ini agak tidak terlalu bersentuhan dengan dunia kita orang awam. Ini dunianya para mujtahid. Level ulama penting untuk diketahui. Tapi bagi kita orang awam, barangkali ada sisi yang bisa kita ambil juga walaupun sedikit porsinya, yaitu dari sisi bahwa level para ulama itu berbeda-beda sehingga kita harus menempatkan para ulama pada levelnya. Dan itulah yang diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang sudah kita bicarakan pada Ramadan yang lalu ketika bicara tentang sejarah para fuqaha. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah dan disahihkan oleh Al Hakim, amarana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an nunazzilan nasa manazilahum. Kita diperintahkan oleh Rasul untuk menempatkan manusia itu pada levelnya, pada posisinya, pada derajatnya. Nah, para ulama fikih itu sudah merumuskan tobakat, level-level para ulama, level-level para fuqaha. Nah, kita tidak boleh menempatkan para fuqaha itu tidak pada levelnya. Misalnya hari ini, banyak orang-orang tidak mengetahui level para ulama, membandingkan antara ustadznya dengan ulama di masa lampau. Ulama di masa lampau mengatakan kunut subuh itu sunnah muakkadah, sunnah abad. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam para ulama Syafi'iyah, imam-imam besar ahlul hadis gitu. Hari ini ada seorang ustadz mengatakan, enggak itu hadisnya dhaif seperti itu. Kalau dia membandingkannya dengan Imam Nawawi, kemudian dengan Ibnu Qudamah misalnya, yang selevel lah katakanlah di dalam madhab Hambali, atau para ulama yang lainnya, itu wajar. Tapi kemudian dia bandingkan dengan ustadznya sendiri yang mendoifkan sendiri gitu ya. Enggak, katanya ini doif dan seterusnya. Ya enggak level, itu enggak sebanding. Itu tidak menempatkan ulama pada levelnya. Maka dengan mengetahui timeline sejarah ini secara lebih detail, setiap kronologi itu harus kita dalami juga, kita bisa menempatkan para ulama sesuai dengan levelnya masing-masing. Kalau di dalam ilmu para murajjihin, ya ahli tarjih di dalam setiap madhab, itu sangat amat penting untuk mentarjih para para ulama, pandangan-pandangan mereka. Salah satunya dengan mengetahui levelnya. Ya, ketika sudah Imam Nawawi yang mengatakan A misalnya, biasanya para ulama berikutnya akan ikut. Ya sudah, Imam Nawawi adalah Imam Nawawi. Kata Syekh Hasan Hito dengan mengungkap syairnya Hadami itu, fal qawlu qawlu Hadami gitu. Pokoknya kalau Hadami itu mengucapkan apapun, maka percayalah. Karena ucapan adalah ucapannya Hadami. Itu ada syair berbahasa Arab demikian maknanya. Nah, begitu juga dalam madhab Syafi'i, kalau Imam Nawawi mengatakan apapun, percayailah. Karena ucapan, keputusan, kebijakan apapun itu adalah apa yang sudah diputuskan oleh Imam Nawawi. Kebijakan madhabi di dalam madhab Syafi'i ya. Artinya Imam Nawawi memiliki kedudukan, memiliki level yang luar biasa yang para ulama setelahnya dari Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Imam Ar-Romli, baik Al-Sohir ataupun Al-Kabir dan seterusnya, semua mengikuti Imam Nawawi. Walaupun mungkin ada perbedaan satu dua, tapi secara umum Imam Nawawi diikuti oleh para ulama berikutnya. Ini karena tahu levelnya, ya, karena tahu levelnya. Jadi timeline sejarah penting untuk mengetahui level-level para ulama. Kemudian sejarah juga membuktikan kepada kita, ya, untuk ini fungsi sejarah dari sisi membantah atau memberikan jawaban argumentatif kepada para al-madhabiyah. Al-madhabiyah itu kita terjemahkan saja menjadi para anti madhab lah, katakanlah demikian. Dengan mengetahui sejarah, maka kita jadi tahu ternyata bermadhab itu sudah menyejarah. Dari sejak masa sahabat sudah ada madhab,
Masa tabi'in sudah ada madhab, masa tabi'in ada madhab, sampai ada lahirnya madhab-madhab yang 4 itu, seterusnya sampai hari ini, semua ulama bermadhab. Ya, semua ulama bermadhab. Maka kalau ada orang yang menolak madhab, ini bertentangan, berlawanan dengan sejarah. Ya. Berlawanan dengan berabad-abad lamanya. Tidak ada yang menentang madhab, ya kecuali hanya satu dua orang yang berarti menentang sejarah itu. Ya. Menentang sejarah itu. Ya, bukan hanya di masa-masa sekarang atau masa lahirnya 4 madhab, bahkan di masa sahabat pun sudah ada madhab. Nanti akan kita lihat ketika kita bicara fikih di masa sahabat, kita akan lihat ternyata di masa sahabat juga ada madhab. Bahkan di masa Nabi, ya, besok di pertemuan berikutnya, kita akan bicara fikih di masa Nabi, ternyata di masa Nabi juga ada madhab. Bisa kita katakan demikian. Kita akan definisikan madhab itu apa, dan ternyata di masa Nabi bisa saja kita sebut ada madhab juga seperti itu. Nah, ini sejarah. Di masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in ada madhab, membuktikan dan seterusnya sampai berabad-abad lamanya, berarti bermadhab ini memang satu tradisi yang benar-benar sudah dilakukan oleh para ulama dari zaman ke zaman, dari abad ke abad. Dengan melihat sejarah, kita bisa memberikan jawaban argumentatif kepada para ala madhabiyah itu. Kemudian dengan data sejarah yang valid, ya, dokumentasi sejarah yang valid tentang sejarah madhab ini juga bisa menjaga dari manipulasi madhab. Gitu. Manipulasi sejarah madhab. Maksudnya bagaimana? Hari ini kita menyaksikan ada orang-orang menuduh gitu ya. Kalian itu bukan pengikut Syafi'i. Imam Syafi'i tidak mengatakan begini, tidak mengatakan begitu. Imam Syafi'i mengatakan ini. Kalian ngaku-ngaku bermadhab Syafi'i tetapi ternyata tidak ikut Syafi'i. Wah, ini tuduhan besar. Apakah benar kita tidak mengikuti Imam Syafi'i? Kita lihat dalam sejarah bagaimana pembuktiannya gitu. Di dalam sejarah madhab Syafi'i misalnya secara khusus, kita bisa lihat nanti secara khusus akan ada pertemuan khusus ya, bicara tentang perjalanan fikih Syafi'i atau sejarah fikih Syafi'i. Nah, itu akan kita lihat bahwa sejarah fikih Syafi'i itu dinamis dan seterusnya. Apa yang disebut sebagai madhab Syafi'i, apa yang disebut sebagai madhab Syafi'iyah, dan ketika kita mengikuti salah satu ulama Syafi'iyah, bagaimana konsekuensinya dan seterusnya, itu semua secara rapi ditulis dengan sangat amat baik oleh para ulama Syafi'iyah kita. Sehingga kalau dituduh kamu nggak ngikuti Syafi'i tapi ngikuti ulama lain yang tidak mengikuti Imam Syafi'i gitu, maka kita bisa menjawab karena data sejarah ternyata membuktikan Syafi'iyah itu punya definisinya. Syafi'iyah termasuk tuduhan-tuduhan misalnya Imam Syafi'i mengatakan A, apakah benar A atau tidak, sejarah yang harus kita buktikan seperti itu. Nanti kita khususlah berbicara tentang fikih Syafi'i. Yang jelas kita bisa menjaga diri dari manipulasi sejarah itu dengan mengetahui tentang sejarah fikih tiap madhab. Kemudian ini fungsi yang barangkali tidak terlalu teknis gitu ya, tetapi bersifat menambah keimanan kita yang terakhir ini, yaitu sejarah fikih akan menampakkan kepada kita i'jaz tasyri'i. Ya. Apa itu i'jaz tasyri'i? Kemukjizatan pensyariatan dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika kita bicara tentang sejarah tasyri' di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Contohnya begini. Kita tahu dalam sejarah turunnya Al-Qur'an, Al-Qur'an itu sudah diturunkan oleh Allah sejak awal secara langsung semuanya jumlatan wahidah, katakanlah kalau bahasa kita hari ini adalah 30 juz itu sudah turun dari lauh mahfud ke sama'id dunya. Artinya, ayat-ayat yang nanti akan terhapus hukumnya juga turun. Ayat-ayat yang nanti tidak akan dipakai lagi substansi isinya itu juga sudah turun. Berserta turun bersamaan dengan ayat yang nanti akan menghapus itu. Itu bersamaan. Ya, bersamaan. Artinya, apapun yang terjadi nanti itu pasti akan sesuai dengan kejadian-kejadian yang ayat Al-Quran akan diturunkan per ayat, per 2 ayat, per 3 ayat sesuai dengan kejadian-kejadiannya. Dan kita tahu, misalnya ketika bicara fikih khomer atau fikih riba, itu ayatnya tidak turun secara langsung riba haram, khomer haram itu. Ayat tentang riba haram, khomer haram sudah ada, ya, sudah diturunkan dari lauh mahfud ke sama'id dunya. Nah, sudah ada itu ayatnya.
tapi nanti akan ada masanya gitu. Akan ada masanya bahwa ayat ini turunnya kapan gitu. Ini pensyariatan yang luar biasa yang kita bisa ambil pelajaran dari sini. Kita harus membuat aturan itu sesuai dengan kesiapan masyarakat. Ya. Sesuai dengan kesiapan masyarakat. Ternyata masyarakat belum siap untuk diharamkan, gitu ya. Maka Allah tidak mengharamkannya. Cuma mengatakan khomer itu ada manfaatnya. Kemudian ayat berikutnya turun, khomer itu manfaatnya ada, tapi bahayanya juga ada. Tapi bahayanya ismuhuma akbar min naf'ihima. Lebih besar bahayanya daripada manfaatnya. Kemudian turun ayat berikutnya lagi beberapa waktu kemudian, kalian kalau bisa pas mau sholat jangan minum khomer gitu. Nah, mendekat-dekat mau sholat jangan minum khomer. Nah, bertahap sudah tahu tentang ada bahayanya, mulai banyak orang meninggalkan khomer walaupun mungkin belum sepenuhnya. Mulai lagi orang tidak mau minum khomer ketika mau sholat dan seterusnya. Nanti di ayat yang terakhir baru mengatakan bahwa innamal khomru wal maisiru dan seterusnya itu adalah rijsun min amali syaiton fajtanibuh. Ya, kalian jauhilah yang namanya khomer itu. Baru diharamkan di tahap akhir. Gitu. Ini ayatnya sudah ada, gitu ya, tapi baru diturunkan sesuai dengan kondisi masyarakat. Tentu kita tidak mengatakan hari ini mengikuti ayat ini berarti kalau saya melihat ada orang mabuk, saya katakan, oh masih halal buat kamu, tidak gitu. Ayatnya sudah selesai, sudah ada, haram hukumnya. Nah, cuma kita harus tahu tahapan-tahapan bagaimana cara menasihati orang dan seterusnya. Ini satu hikmah tasyri'iyah yang luar biasa yang bisa kita lihat ketika kita melihat sejarah fikih, sejarah pensyariatan. Begitu juga tentang pengharaman riba dan syariat-syariat yang lain, itu sungguh amat luar biasa. Dengan melihat sejarah fikih kita bisa mengambil banyak sekali manfaat di dalamnya. Barangkali itu terkait dengan fungsi daripada sejarah fikih. Ustadz Syihab. Baik. Ternyata mempelajari fikih ini penting sekali saja. Jadi seperti kita memahami kesuksesan orang itu, kalau kita tahu prosesnya, kita akan menghormati dia. Nah, sama kita Betul. mempelajari fikih, sejarahnya, kita mengetahui prosesnya. Jadi kita bisa menempatkan seseorang pada levelnya begitu. Ya, bahasa kita kan ada ya, tak kenal maka tak sayang gitu. Iya. Nah, tak kenal maka tak sayang. Kenapa mereka seperti tidak percaya dengan Imam Syafi'i, tidak percaya dengan Imam Nawawi, tidak, karena mereka tak kenal gitu. Maka sejarah fikih ini dalam rangka memperkenalkan mereka semua, para ulama-ulama kita dan juga produk-produknya agar kita kenal. Kalau sudah kita kenal, kita tidak perlu ragu-ragu lagi untuk mengikuti para ulama kita itu. Gitu. Nah, ini kajian sejarah itu Ustadz, apakah dia sebuah cabang ilmu baru daripada ilmu fikih atau bagaimana? Dan jika kita mempelajari sejarah fikih misalnya, itu mungkin bisa dijelaskan referensi-referensi buku yang bisa kita pelajari begitu. Ya, secara realita ini bukan hal yang baru ya. Para ulama sudah melakukan kajian juga, kajian sejarah, tetapi tidak dalam bentuk cabang ilmu khusus bernama sejarah fikih itu. Kita bisa melihat sejarah fikih di dalam kitab Tobakot Fukoha. Itu juga sejarah fikih juga. Ketika berbicara tentang profil masing-masing fukoha, itu pasti berbicara tentang fikihnya juga. Gitu. Artinya ada sejarah fikih di dalamnya. Kita juga bisa melihat sejarah fikih di dalam beberapa kitab-kitab usul fikih. Ya, seperti I'lam al-Muwaqqi'in Ibnul Qayyim atau Al-Muwafaqatnya Syatibi. Itu ada kadar-kadar sejarah di dalamnya yang bisa kita ambil. Artinya para ulama dulu punya perhatian serius juga ketika berbicara tentang sejarah fikih. Cuma tidak dipisahkan menjadi satu disiplin ilmu atau cabang ilmu tersendiri di dalam fikih. Nah, baru muncul kemudian secara akademis menjadi disiplin ilmu baru atau cabang ilmu baru di dalam ilmu fikih ini, ya baru berumur 1 abad inilah, melalui satu karya yang paling awal sekali di dalam disiplin ilmu ini, bernama Al-Fikrus Sami fi Tarikh Al-Fiqh Al-Islami. Nah, Al-Fikrus Sami tentang sejarah fikih Islam oleh Al-Imam Al-Hajawi yang bermadhab Maliki dari Fas. Fas itu di Fes, Tunisia kalau nggak salah ya. Uh, dia alumni Qarawiyyin. Beliau seorang ulama bermadhab Maliki dari Qarawiyyin. Salah satu universitas tertua di dunia selain Al-Azhar,
Zaitunah dan seterusnya itu. Ini secara realita itu sudah ada di antara para ulama terdahulu, tapi secara akademis memang ya relatif baru lah, walaupun barunya sudah seabad lebih ini usianya gitu. Hmm. Kemudian kitab-kitab apa yang menjadi referensinya? Ya bisa kita lihat dalam kitab Tobaqot Fuqaha, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, baik Tobaqot Fuqaha secara khusus tiap madhab, seperti Tobaqot Syafi'iyah Al-Kubra As-Subki misalnya, atau Tobaqot-Tobaqot yang lainnya, atau Tobaqot madhab secara umum gitu ya, semua madhab, atau dalam kitab-kitab sejarah juga ada lah bagian-bagian fikihnya ketika bicara tentang sejarah fikih itu, atau dalam kitab-kitab usul fikih itu tadi, kaidah fikih, bahkan termasuk kitab-kitab fikih, kadang-kadang juga berbicara sejarah sedikit gitu. Misalnya ketika berbicara tentang istilah-istilah yang muncul di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i, itu siapa yang pertama kali bikin istilah itu? Maka kita bisa baca di dalam kitab fikihnya Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini Muhnil Muhtaj misalnya, beliau mengatakan, beliaulah yang pertama kali bikin istilah, yaitu maksudnya Imam Nawawi gitu. Artinya ada bagian sejarah juga walaupun sangat amat sedikit di dalam kitab-kitab fikih itu sendiri gitu. Ya, yang paling utama tentu setelah menjadi cabang ilmu tersendiri dan banyak para ulama menuliskannya, ya kita bisa menyaksikan di dalam kitab secara khusus tentang sejarah fikih, baik berjudul Tarikh Tasyri' al-Islami seperti kitabnya Al-Khudwaribik gitu ya, atau mana Al-Khalil Al-Qattan atau beberapa ulama yang lainnya, atau Tarikh Al-Fiqh Al-Islami seperti Al-Hajawi itu tadi, atau Muhammad Ali As-Sayyis yang juga bermadhab Maliki, atau Umar Sulaiman Al-Ashqar dan seterusnya, ini juga bisa menjadi rujukan gitu. Tapi rata-rata semuanya berbahasa Arab saja. Jarang yang Ah, itu diterjemahkan ke Indonesia. salah satu apa ya kita sebut kekurangannya atau kekurangan kita gitu ya. Rata-rata memang berbahasa Arab. Tapi saya tidak tahu apakah sudah ada yang menerjemahkan salah satu daripada kitab-kitab ini atau belum gitu. Saya belum pernah melihat ada terjemahannya. Barangkali ada yang mungkin saya belum tahu saja gitu. Ya, baik itu mungkin mengenai referensi. Baik ini masuk ke tema yang utama di pembahasan kita, Ustaz. Mengenai apa saja sih sistematika pembahasan dalam ilmu tarikh tasyri' ini. Periode-periode dalam perkembangan ilmu sejarah fikih ini. Ya, ini yang nanti akan kita pelajari satu persatu di setiap episode kita ya. Hari ini kita berbicara tentang mengenal sejarah fikih sebagai satu cabang ilmu di dalam ilmu fikih. Katakanlah ini pengantar sejarah fikih gitu. Nah, besok pada pertemuan kedua, insya Allah hari Sabtu dan Ahad gitu ya, itu kita akan berbicara tentang fikih di masa Nabi. Kemudian nanti setelah fikih di masa Nabi, kita berbicara tentang fikih di masa sahabat. Setelah fikih di masa sahabat, kita berbicara fikih di masa tabi'in. Kemudian setelah fikih di masa tabi'in, kita berbicara tentang sejarah lahirnya 4 madhab. Gitu. Setelah kita bicara sejarah lahirnya, kita bicara sejarah madhab satu persatu itu. Sejarah madhab Hanafi, sejarah madhab Maliki, sejarah madhab Syafi'i, sejarah madhab Hambali. Dan yang terakhir di pertemuan ke-10 kita berbicara tentang fikih di masa kini. Gitu. Itu insya Allah sistematika yang saya buat gitu ya. Kalau kita lihat kitab-kitab sejarah fikih, mereka berbeda-beda bikin sistematikanya. Ada yang membuat periodisasi itu berdasarkan 5 bagian, 4 bagian, 6 bagian. Tapi saya tidak mengikuti itu semuanya. Kita bagi saja berdasarkan per madhab biar lebih detail dan rinci seperti itu. Biar kita lebih tahu lah setiap madhabnya. Karena kalau yang tadi-tadi per generasi itu secara umum saja gitu. Walaupun itu tetap akan kita lakukan ketika kita bicara tentang sejarah fikih masa Nabi, masa sahabat, dan seterusnya itu. Itu sistematikanya insya Allah. Baik, ini menarik. Nanti berarti insya Allah ini harus selalu mengikuti kajian kita saja, biar nyambung gitu. Amin. Ya, mudah-mudahan tidak sampai terputus gitu ya, biar pemahamannya utuh ya, tidak terpotong-potong gitu.
Ini menunjukkan waktunya kebetulan tinggal sedikit lagi, Ustaz. Kita mungkin masuk ke sesi pertanyaan, Ustaz ya. Ya, Bisa boleh, boleh. bacakan pertanyaan dari para jamaah. Ini ada pertanyaan dari Cindy Cintokowati. Apakah dalam bermazhab, kita sebagai awam harus konsisten memegang satu mazhab atau bisa membandingkan tergantung kasus yang dihadapi? Ya. Untuk kita orang awam gitu ya, atau mereka yang sama sekali belum tidak belajar fikih secara khusus misalnya, sebenarnya ada satu konsep yang dirumuskan oleh para ulama, istilahnya adalah madhabul awam, madhabu muftihi. Ya. Jadi tasjidnya itu bukan pada waw, bukan awam, tapi awam ada pada mim ya, awam gitu. Jamak dari kata ami. Madhabul ami, madhabu muftihi. Ya. Madhabnya seorang ami itu ya orang awam itu gitu. Awam ini sebenarnya jamak. Itu adalah madhabnya muftihi. Madhab orang yang memberikan fatwa kepadanya. Lebih praktis sebenarnya. Artinya sebenarnya kita tidak secara khusus gitu ya bermadhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali secara hierarki sesuai dengan yang ada di dalam bermadhab secara ilmiah itu. Tetapi yang paling mudah bagi orang awam yang tidak memiliki pisau analisa sama sekali, ya sudah, madhabu mufti. Ya. Yaitu madhab orang yang beri fatwa kepada kita. Nah, cuma rata-rata mufti di tengah-tengah kita ya rata-rata bermadhab Syafi'i. Artinya kemungkinan besar apa yang kita amalkan hari ini itu madhabnya Syafi'i. Khususnya ketika kita bicara sholat gitu ya. Itu rata-rata di kampung-kampung belajar sholat ya dari fikih-fikih seperti Safinatun Najah atau Takrib, Matan Abi Syuja atau kitab-kitab yang lain yang rata-rata bermadhab Syafi'i. Artinya kita sholat menggunakan fatwa-fatwa Syafi'iyah. Guru-guru kita Syafi'iyah gitu. Walaupun kita mungkin tidak tahu bahwa itu ternyata Syafi'iyah gitu. Nah, yang agak menjadi problem kemudian adalah ketika kita bergaul lebih luas, kita kuliah misalnya, masuk di lingkungan perkotaan yang bisa jadi ada sejumlah madhab yang berbeda-beda kita jumpai di kampus, di sekolah dan macam-macam, bahkan dosennya, gurunya bisa jadi berbeda seperti itu. Ini baru mungkin akan menjadi satu apa ya, Problematika. benturan pemikiran di masing-masing sendiri. Oh, ternyata kunut nggak sunnah misalnya bagi yang biasa Syafi'i gitu. Dan dalilnya kuat juga dan seterusnya. Ya silahkan untuk kemudian memilih. Mau percaya kepada ustadznya yang dulu di masa lampau, ya tentu harus tetap percaya gitu. Karena kitab-kitabnya juga rujukan utama di dalam madhab Syafi'i. Cuma masalahnya tadi, fikih itu kan punya sifat dia tidak memaksa. Dia boleh dipilih oleh siapapun. Nah, cuma memilih pandangan-pandangan di dalam fikih itu juga harus ada ilmunya gitu. Boleh-boleh saja ya menurut mayoritas ulama yang mengatakan bahwa kita tidak harus konsisten terus dalam semua pandangan gitu. Boleh sesekali pindah madhab yang lain ketika memang susah mengamalkan madhabnya sendiri gitu. Atau minimal tidak keluar dari madhabnya, tetapi mengamalkan madhab yang mungkin tidak muktamad di dalam madhab tersebut gitu. Misalnya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu termasuk yang tidak sepakat ya dengan Imam Syafi'i atau dengan madhab Syafi'i secara khusus, secara resmi yang mengatakan orang yang berpuasa itu makruh hukumnya melakukan siwak atau gosok gigi pasca zawal setelah masuknya waktu sholat duhur. Itu makruh dalam madhab Syafi'i resmi. Itu ada dalam kitab-kitab standar fikih Syafi'iyah. Tetapi Imam Nawawi tidak sepakat dengan itu. Padahal beliau seorang ulama bermadhab Syafi'i. Keluar. Nah, ketika kita misalnya tidak mengakui pandangan ini, cuma ini Pak kasus yang saya kira ringan ya, karena hanya masalah makruh dan tidak makruh saja seperti itu. Ketika kita misalnya, saya tidak mengamalkan pandangan resminya madhab, mau mengamalkan pandangan Imam Nawawi saja, ya silahkan. Yang penting bagi kita orang awam itu bukan masalah memilihnya, tapi yang kita ikuti adalah ulama atau bukan. Kalau kita mengikuti Imam Nawawi, itu ulama. Imam Ahmad bin Hambal dulu mengingatkan kepada salah satu muridnya, itu Abdul Malik Al-Maimuni.
Kata beliau, iyyaka wa iyyaka an tatakallam ya fi mas'alatin laisa laka fiha imam. Kamu harus hati-hati, hati-hati jangan sampai kamu mengamalkan atau berpendapat gitu ya tentang ilmu fikih ini yang tidak ada imamnya yang diikuti oleh kamu gitu. Artinya bagi orang awam itu yang paling penting adalah ada imamnya dan imamnya harus dipilih juga yang benar-benar jelas referensinya bisa dipertanggungjawabkan, jangan asal lihat oh di YouTube ada yang membolehkan, di YouTube ada yang melarang dan seterusnya, ikuti saja gitu. Harus dicek juga, kita perlu bertanya lah kepada yang lebih ahli, ini benar nggak ada rujukannya. Nah, ketika sudah disampaikan rujukan, ternyata rujukannya Imam Nawawi, rujukannya Ibnu Hajar Al-Asqalani, rujukannya Ibnu Hajar Al-Haytami dan seterusnya, ya sudah kita percaya kepada rujukan-rujukan itu ketika memang yang menyampaikan rujukan juga secara amanah menyampaikan apa adanya seperti itu. Jadi kita orang awam sebenarnya lebih mudah mengikuti pandangan muftinya saja, tetapi harus benar-benar yang memiliki kelayakan menyampaikan atau menukil pandangan-pandangan para ulama dari kitab-kitabnya seperti itu. Barangkali demikian untuk jawaban yang pertama. Baik, ini pertanyaan yang kedua dari Tri Mulyadi. Izin bertanya Ustadz, di akhir-akhir zaman ini banyak sekali syekh, ustadz, dai yang menyerukan manhaj tarjih, di mana syekh atau ustadz tersebut menyerukan memilih pendapat mana yang mendekati kebenaran, tidak memandang mazhab. Artinya jika para ulama berbeda pendapat, maka kita pilih yang paling mendekati kebenaran, siapapun ulamanya. Tidak terbatas hanya 4 mazhab. Apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan, Ustadz? Ya, bisa benar, bisa salah, tergantung yang melakukan itu dalam posisi apa, gitu. Kalau memang dia memiliki kapasitas, memiliki alatnya, memiliki piranti ijtihad yang memadai, yaitu ijtihadnya disebut sebagai ijtihad tarjih tadi, tarjihi seperti itu, ya silahkan lakukan, gitu. Tidak ada masalahnya. Kenapa? Ya punya pirantinya. Nah, tinggal kita punya pirantinya atau tidak, itu saja masalahnya. Tapi bagi yang tidak memiliki piranti ya bagaimana mau melakukan tarjih gitu. Ya, apalagi tarjih, bahkan mengetahui, memahami masing-masing pandangan saja kadang-kadang kita tidak sampai seperti itu. Nah, maka hal itu boleh-boleh saja dilakukan, sah-sah saja dan itu dilakukan oleh para ulama biasa di masa lalu seperti itu, tetapi mereka memang memiliki pirantinya, ya. Memiliki perangkat yang benar-benar memadai di dalam dirinya untuk melakukan tarjih itu. Dan itu perangkat yang sangat amat berat untuk dimiliki. Lihat misalnya, Madhab Syafi'i itu memiliki beragam perbedaan di dalam internal Madhab Syafi'i sendiri. Sampai-sampai kata Imam Nawawi ketika melakukan aktivitas tarjih itu, beliau mengatakan, saking banyaknya pendapat, hampir-hampir kita tidak akan menemukan gitu ya satu pandangan yang bisa diyakini ini adalah pandangan Madhab Syafi'i. Kenapa? Saking banyaknya. Itu di masanya Imam Nawawi gitu. Banyak sekali. Maka Imam Nawawi melakukan kerja yang beliau mengatakan berat itu dan beliau berhasil melakukannya dan diteliti ulang oleh para ulama berikutnya. Tapi hasilnya para ulama berikutnya mengatakan kalau sudah hasil tarjihnya Nawawi, ngapain lagi kita melakukan tarjih? Itu. Al-madhab adalah maqalahun Nawawi. Atau dalam istilah yang lebih resmi, al-madhab adalah maqalahun Nawawi wa Rafi'i. Gitu. Madhab itu resminya adalah apa yang sudah ditarjih oleh Rafi'i dan oleh Nawawi. Para ulama yang sudah level tarjihnya juga sudah memukau, memadai luar biasa, seperti Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, Al-Khatib Asy-Syirbini, Imam Ar-Ramli, Jalaluddin Al-Mahalli, As-Suyuti, dan seterusnya. Ternyata mereka yang sudah punya kemampuan tarjih pun, ketika sudah tarjihnya Nawawi, ya sudah. Al-madhab itu maqalahun Nawawi. Apapun yang dikatakan Nawawi, ya kita ikuti gitu. Dalam hampir semua kasus. Paling ada 1-2 kasus yang ya wajar. Ketika ketemu yang mungkin dalam pandangan masing-masing ulama berikutnya itu, saya sanggup melakukan dalam kasus ini gitu ya. Hanya 1 kasus, 2 kasus saja. Tapi kalau semuanya berat sekali, itu hanya levelnya Nawawi kata mereka gitu. Makanya Imam As-Subki saja ketika mau melanjutkan penjelasan Nawawi terhadap kitab Al-Muhaddab yaitu Al-Majmu, beliau mengatakan
masa saya yang harus melanjutkan kerja Imam Nawawi gitu. Padahal As-Subki itu seseorang yang oleh sebagian ulama sudah dianggap seperti mujtahid mutlak gitu. Tapi ketika diminta untuk melanjutkan kerja Imam Nawawi, yaitu mensyarah kitab Al-Muhadzab, beliau mengatakan, saya belum levelnya gitu. Nah, level tarjih itu levelnya Imam Nawawi itu. Kalau para ulama berikutnya saja sampai mengatakan saya belum levelnya, saya belum makomnya, saya belum kecuali dalam satu dua kasus ya, bisa saja berbeda dengan Imam Nawawi dan banyak juga kritik disampaikan kepada Imam Nawawi dalam beberapa kasus. Tapi lagi-lagi mereka melakukan itu semua setelah mencapai levelnya, punya perangkat dan piranti ijtihadnya secara lengkap dan memadai. Kalau itu dilakukan, ya silahkan lakukan tarjih. Tapi kalau tidak, yang ngapain tarjih? Yang sudah matang, sudah ditarjih saja sudah ada gitu. Tinggal mengikutinya. Itu jauh lebih aman daripada kita mentarjih sendiri, padahal kita tidak tahu secara hakikatnya apakah ini tarjih atau sekedar main-main saja seperti itu. Barangkali demikian. Ini sudah kelewat waktunya, tapi masih ada pertanyaan terakhir. Jadi mungkin kita singkat saja, ya. Ya, Ini boleh. pertanyaan dari Den Ahmad. Apakah sejarah fikih ini dipengaruhi oleh kultur sosiopolitis sehubungan dengan adanya pemeo sejarah yang ditulis oleh para pemenangnya? Ya, pengaruhnya ada, sisi politik pengaruhnya ada gitu ya, tetapi bukan pengaruh pada sisi menentukan hukum, tapi pengaruh dari sisi dominasi madhab gitu. Kalau ketentuan hukum tidak dipengaruhi politik, ya hanya dipengaruhi oleh dalil gitu. Dalil dan keberadaan faktor-faktor yang lain, tapi politik tidak punya pengaruh. Politik itu hanya berpengaruh pada dominasi pandangan ulama. Misalnya, madhab Hanafi kenapa bisa memiliki banyak pengikut hari ini, itu karena pengaruh politik di masa Turki Utsmani. Turki Utsmani itu secara resmi membuat madhab Hanafi sebagai undang-undang di dalam negara atau khilafah Turki Utsmani. Gitu. Maka kita lihat ada Majalatul Ahkam Al-Adliyah yang wajib diamalkan oleh seluruh negeri di Turki Utsmani. Dan Turki Utsmani kan wilayah besar di masanya. Besar sekali, sampai 3 benua lah katakanlah demikian. Sehingga madhab Hanafi tersebar melalui penguasa itu. Begitu juga madhab Maliki pernah tersebar karena jasa penguasa, yaitu seperti di madhab Maliki yang tersebar di Andalus. Secara resmi, saya memerintahkan kepada seluruh masyarakat, seluruh ulama ajarkan madhab Maliki gitu, meskipun tidak memaksa. Dan karena pengaruh itulah dulu Imam Malik sendiri sebenarnya menolak gitu. Ketika Abu Ja'far al-Mansur, kemudian anaknya lagi sampai yang ketiga yaitu Ar-Rasyid ya, Harun Ar-Rasyid, 3 generasi berturut-turut di masa Abbasiyah meminta Imam Malik untuk menjadikan karyanya itu Al-Muwatta sebagai undang-undang Abbasiyah. Dan Imam Malik sadar, ini kan fikihku gitu. Kalau fikihku dipaksakan, ini namanya bukan fikih gitu. Maka karena setiap daerah punya fikihnya sendiri-sendiri, punya ulamanya sendiri-sendiri, sahabat tersebar ke berbagai wilayah, biarkan mereka dengan fikihnya masing-masing, saya dengan fikih saya ini gitu. Sampai 3 kali berturut-turut diminta, Imam Malik tetap menolak. Saya tidak mau menjadikan Al-Muwatta sebagai undang-undang resmi di dalam madhab wilayah Abbasiyah. Kalau itu dilakukan, barangkali Malikiyah juga tersebar cukup luas, tidak hanya di Andalus atau wilayah Islam bagian barat seperti itu. Begitu juga madhab Syafi'i pernah punya pengaruh lah dari sisi politik, yaitu dukungan dari Menteri Pendidikan di masa Bani Saljuk, di masa Abbasiyah juga ya. Ada Menteri Pendidikan bernama Nidhamul Mulk. Ya. Itu bikin madrasah, bikin kampus di berbagai kota, ada di Naisabur, ada di Baghdad, ada di Khurasan dan seterusnya, namanya Madrasah Nidhamiyah, Universitas Nidhamiyah. Rektornya pernah di masanya di Naisabur ada Imamul Haramain. Di Baghdad ada Al-Mutawali, kemudian diganti oleh Abu Ishaq Asyirazi. Bahkan Imam Al-Ghazali juga pernah menjadi rektor di Nidhamiyah di Naisabur gitu, pernah ngajar di Baghdad juga. Nah, itu Syafi'iyah semua. Karena menterinya itu dekat dengan para ulama Syafi'iyah. Bahkan kemudian membangun zawiyah-zawiyah Syafi'iyah di Damaskus dan seterusnya di masa
dinasti Ayyubiyah gitu ya. Artinya politik juga punya pengaruh, tapi bukan pada keluarnya hukum halal haram gitu. Itu tidak terpengaruh politik. Tetapi pada dominasi pemikiran masing-masing ulama bisa sampai membesar atau kalah dan seterusnya, itu salah satu yang menguatkan adalah pengaruh politik juga. Ya termasuk hari ini Madhab Hambali bisa besar, itu politik juga bagian daripada bagaimana negara Saudi memberikan dukungan luar biasa kepada para ulama bermadhab Hambali di negaranya. Nah, lumayan dukungannya luar biasa. Sudah cukup lama kajian-kajian bermadhab Hambali ini sampai memiliki pengaruh besar juga kepada kita di Indonesia. Ustadz-ustadz alumni Madinah, alumni Jamiatul Imam di Riyadh atau di mana di wilayah Saudi, banyak yang pulang kemudian mengajarkan madhab Hambali juga seperti itu. Barangkali demikian tentang pertanyaan ketiga. Baik, ini saya rasa pertanyaannya sudah berakhir. Jadi Oh, sudah selesai ya? Ya, ya sudah alhamdulillah. selesai. Jadi mungkin kita akhiri sampai di sini saja. Boleh, boleh. Baik, insya Allah kita akan mulai lagi kapan Ustadz dengan judul apa? Insya Allah. Berikutnya kita bicara tentang fikih di masa Nabi atau di era turunnya wahyu ya, insya Allah. Jadi jadwal gampangnya saya itu hari Sabtu sama Minggu jam 7 sampai jam 8 gitu. Khusus hari Gampangnya ini gitu. sampai Sabtu Minggu kecuali hari ini yang hari Kamis ya, sebagai pembukaan gitu. ya. Karena kalau hari ini tidak kita mulai, nanti pertemuannya agak kurang gitu. Maka saya mulai sejak awal di hari Kamis ini. Nanti kita lanjutkan setiap Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad, Sabtu, Ahad seperti itu di dalam bulan Syawal ini sampai selesai pada pertemuan terakhir. Gitu. Baik. Mungkin kita akhiri sampai di sini, Ustaz. Ya, boleh, boleh. Terima kasih Ustaz sudah membagikan ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita dan amin, amin. bisa menjadi amal jariah bagi antum. Dan tentunya terima kasih kepada para jamaah, pada para mahasiswa kampus syariah yang berkenan hadir di kelas ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga istiqomah selalu mengikuti kajian-kajian selanjutnya. Insya Allah pada hari ini ada 3. Ini yang pertama. Nanti kajian yang kedua ada jam 1 sampai jam 2 siang yang akan dibawakan oleh Ustadz Ajib yang bertemakan fikih aurat. Kemudian kajian yang ketiga jam 8 malam sampai jam 9 malam. Materinya Ustadz Ahmad Zarkasih yang dengan judul Ngapain Belajar Qawaid Fikih. Ya, begitu. Temanya Qawaid Fikih ya. Baik, mungkin sampai di sini kita tutup acara kita. Sebelum kita tutup, marilah kita doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku host Syihabuddin Ahmad beserta seluruh tim Rumah Fikih Indonesia izin undur diri. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.